Kembali lagi di JJ Podcast. Nah, untuk episode kali ini nih kita kedatangan ahli-ahli yang hebat-hebat banget nih. Mungkin kita mau kenalan dulu nih dari ahli yang sebelah sana. Oke, kenalin semuanya, nama aku Isna, dosen dari ITB. Kalau aku Zulfa, aku saat ini sebagai dosen PWK di Universitas Brawijaya. Sebelumnya aku Caroline, aku sekarang menjadi dosen di Universitas Diponegoro Semarang. Nih, aku mau tanya-tanya dulu kali ya. Jadi aku mau tahu nih kira-kira ahli-ahli ini tuh S1-nya dulu di mana, kuliahnya tuh di mana. Mungkin dari sini. Kalau aku sendiri dulu aku S1 juga di UNDIN. Sekarang di UNDIN. Kalau aku lulusan SAPPK Institut Teknologi Bandung. Kalau aku lulusan PWK Universitas 11 Maret. Nah, mungkin aku mau nanya juga nih kesibukannya selain mengajar dari dosen tuh apa aja? Mungkin dari Prof. sebelah sana? Kalau aku kesibukannya lagi selain ngajar, lagi neliti tentang urbanisasi terhadap kemiskinan sih. Kalau aku selain mengajar, aku juga kebetulan meneliti dan mengamati terkait masalah demografi di Indonesia. Kalau aku ngajar terus meneliti juga, tapi aku sekarang lagi ada project sama Bapeda Semarang. Banget. Nah, coba tadi Prof, tadi kesibukannya selain ngajar tuh apa? Lagi neliti tentang urbanisasi terhadap kemiskinan. Nah, akhir-akhir ini ada berita nih Prof, kalau misalnya urbanisasi jadi salah satu permasalahan di perkotaan, salah satunya menimbulkan kemiskinan. Nah, mungkin menurut Prof. Caroline tuh, menurut pandangan Prof. Caroline tuh gimana nih permasalahan di berita itu? Sebenarnya sih urbanisasi sendiri tuh nggak jadi penyebab langsung dari kemiskinan itu, banyak faktor-faktor lain juga. Contohnya tuh kayak kebijakan dari pemerintah sendiri, terus struktur ekonomi yang ada di daerah tersebut, terus distribusi sumber daya yang juga memiliki peran penting untuk menentukan wilayah kemiskinan di daerah tersebut. Oke, terus juga tadi aku dengar kalau misalnya Prof. Isna ini lagi meneliti, kalau boleh tahu meneliti di daerah mana Prof? Kebetulan lagi neliti di daerah Jakarta Timur sih. Nah, kalau di Jakarta Timur sendiri tuh isu permasalahan ini tuh terjadi apa enggak Prof? Terjadi. Nah, kira-kira menurut Prof itu penyebabnya apa? Kan di Jakarta Timur tuh kepadatan penduduknya tuh paling besar ya di daerah Jakarta. Yang ngebuat tuh dan kebetulan di wilayah Jakarta Timur itu banyak orang dari luar kota yang berbondong-bondong buat cari kerja di daerah Jakarta Timur dan ngebuat lapangan kerja dan orang yang nyari kerja itu gak sebanding. Nah, tapi kan Prof, kalau urbanisasi itu bukan yang membawa dampak positif ya, misalnya mencari lapangan pekerjaan, kemudian mencari pendidikan yang lebih baik, kemudian mencari kesejahteraan untuk diri sendiri, dan pokoknya mencari masa depan yang lebih baik gitu. Memang kalau misalnya kita lihat dari positifnya banyak juga, cuma kalau dari negatifnya juga bakal banyak nih, apalagi jumlah pendatang di Jakarta Timur itu sendiri kan banyak, sementara lowongan kerja yang tersedia itu tidak memadai dan mencukupi. Nah, hal tersebut apabila tidak disesuaikan dengan tingkat pendidikan, keterampilan yang rendah dan sebagainya, itu tuh membuat mereka sulit berkompetisi dalam sektor ekonomi. Kemudian akhirnya hal tersebut akan mengakibatkan kepada tingginya tingkat pengangguran yang berdampak pada tingginya kemiskinan di kota Jakarta Timur. Nah, akibatnya setelah akibat tingginya tingkat kemiskinan itu juga akan berdampak kepada kelayakan hidup bagi masyarakat di sana. Nah, apa yang berdampak itu bisa berdampak kepada sulitnya mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terus juga untuk mungkin akhirnya mereka tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak, atau bahkan sulit untuk memberikan fasilitas pendidikan yang baik bagi keturunannya, yang nantinya mungkin itu juga akan memperpanjang atau tidak bisa memutus tali kemiskinan yang ada di kota Jakarta Timur atau sekitarnya gitu. Nah, kalau sudah begitu tuh Prof, kira-kira solusi dari Prof di sini itu apa? Mungkin kita bisa ambil contoh dari kota Tokyo ya, karena mereka itu dalam 5 tahun berhasil nurunin jumlah penduduknya untuk yang mengalami kemiskinan itu sampai 6% gitu. Nah, itu ada contoh-contoh programnya itu. Yang pertama itu program Bunkiman. Jadi pemerintah Jepang itu ngasih biaya rumah, biaya tempat tinggal untuk warga Jepang dengan
harganya yang lebih murah, jadi bisa dapat tempat tinggal. Kalau dari aku nambahin, selain itu Jepang juga menerapkan yang namanya kebijakan pajakan. Kebijakan pajakan ini yaitu dengan menurunkan angka warisan yang nggak terlalu tinggi. Tujuannya itu untuk mengurangi tingkat kesenjangan yang ada di masyarakat Jepang itu sendiri. Terus yang terakhir itu ada program namanya insentif pindah. Nah, pemerintah Jepang itu memberikan insentif kepada warga yang bersedia pindah dari Tokyo ke wilayah lain di Jepang. Dan mereka tuh dapat insentifnya sebesar 1 juta yen per anak. Nah, karena pertanyaannya juga udah habis nih, kira-kira aku mau tahu dong, ada closing statement nggak ya dari Prof di sini? Mungkin ini aja ya harapan dari kita untuk pemerintah buat nanggulangin kemiskinan ini. Itu mungkin butuh peningkatan lapangan pekerjaan, terus bisa mengendalikan aktivitas urbanisasi yang ada di daerah tersebut, terus bisa juga meningkatkan tenaga ahli dengan cara bekerja, terus mungkin yang terakhir melakukan pemerataan pembangunan yang ada di daerah. Nah, sekarang kita tahu nih kalau misalnya peningkatan urbanisasi itu nggak cuma menimbulkan dampak positif tapi juga negatif. Dari hasil pembicaraan tadi, kita tahu bahwa misalnya kota Jakarta Timur memiliki dampak negatif yang mengakibatkan kemiskinan dan juga banyaknya pengangguran. Terus juga seperti yang Prof. Caroline bilang, kalau misalnya kita berharap pemerintah tuh dapat menanggulangi dan juga memberikan solusi terhadap permasalahan kemiskinan ini. Nah, sekian Jepot untuk episode kali ini. Thank you and see you!